Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-369 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Narto sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi merasa kesal. Dia mendapat kesempatan untuk menyerangkan pukulan Aji Tapak Wisaya. Tapi nampaknya pukulan yang menjadi andalannya itu tidak digubris oleh pendekar aneh. Pendekar aneh itu terus bertarung membabat anak buahnya satu persatu. Dewi Sambi menjadi sangat penasaran. Dia ingin mencoba sekali lagi keampuhan Aji Tapak Wisaya. Karena itu dia melompat ke belakang beberapa tindak. Dan setelah menahan napasnya barang beberapa saat lamanya, dia menerjang ke depan sambil mengacungkan telapak tangannya yang sudah dilampari Aji Tapak Wisaya.
dapat menahan Aji Tapak Wisaku. Siapakah kau ini sebenarnya, orang asing? Namaku tertulis di sana, di awang-awang. Kalau kau dapat mendengarkan deburan darahku, maka kau akan tahu siapa namaku. Berdebah, congkak sekali. Jangan kau merasa telah unggul dalam pertarungan ini. Ayo, sekarang kita bertarung berdua. Aku tantang kau adu kesaktian, adu pukulan. Sebenarnya kau mempunyai wajah yang cukup cantik. Mengapa kau memilih cara hidup seperti ini? Cih, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah melayani tantanganku. Sayang sekali kalau aku harus membunuhmu, hai wanita cantik. Tidak usah banyak mulut kau. Kau memang sudah berhasil 2 kali menghadang pukulanku. Tapi bukan berarti kau lebih unggul dari Dewi Sambi. Aku masih ingin membuktikannya. Ayo pendekar asing, bersiap-siaplah. Oh, sungguh malang nasibku. Sebenarnya aku tak ingin melakukannya. Tapi rupanya aku terpaksa membunuh wanita ini. Sungguh sangat disayangkan. Jahanam busuk. Belum pernah aku dihina seperti ini. Kembali Dewi Sambi menyiapkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Wajahnya tegang, matanya berapi-api, dan mulutnya menyeringai dingin. Mendadak tubuhnya gemetaran. Sementara itu pendekar aneh menunggu dengan tenang di tempatnya semula. Ia sama sekali tidak bergerak, tapi nampaknya dia pun mempersiapkan diri untuk menghadang pukulan lawannya. Malam ini adalah malam terakhir bagimu pendekar asing. Kau pasti akan binasa dalam cengkraman Aji Tapak Wisa. Hiat! Aji Tapak Wisa! Hiat! Begitu pukulan Aji Tapak bisa menerjang, pendekar aneh itu menangkis dengan kedua belah tangannya. Sebuah benturan panas terjadi, dan pendekar asing itu terjungkal beberapa langkah ke belakang. Melihat lawannya tersungkur di atas semak belukar, Dewi Sambi segera memerintahkan orang-orangnya agar kembali menyerbu. Ayo! Cepat bunuh dia! Bunuh pendekar asing itu! Ternyata pendekar asing itu tidak mengalami cedera apa-apa. Begitu melihat anak buah Dewi Sambi menghambur bersama-sama, serentak pendekar aneh itu bangkit dan balas menyerang. Kali ini dia menggunakan sebilah pedang yang bentuknya aneh. Pedang itu melengkung bagaikan bulan tanggal muda. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, pendekar asing sudah merobohkan 3 orang sekaligus. Dewi Sambi menjadi sangat geram. Tiba-tiba dia melihat pendekar asing menyarungkan pedangnya, kemudian melompat menghampirinya. Hai wanita iblis, Aji Tapak Wisamu memang hebat. Hampir saja kau mampu membinasakan aku. Sudah 3 kali kau menggunakan pukulanmu yang ampuh itu. Dan sekarang, aku akan membalasnya. Aku tidak akan melarikan diri pendekar asing. Aku akan melayani pukulanmu. Bagus, sekarang bersiaplah. Kan kuhisap kekuatan Triloka. Kan kurangkum kekuatan Tribawana. Kulebur menjadi satu. Manjing dalam daging kulitku. Pohon ku jamah kering. Gunung karang ku remas hancur. Kan ku genggam jagat raya dalam telapak tanganku. Inilah
Dewi Sambi terkejut. Dia tahu bahwa laki-laki aneh yang sekarang menjadi lawan tandingnya bermaksud mengeluarkan pukulan andalannya. Untung dia masih sempat mengeluarkan Aji Tapak Wisanya sebagai perisai. Dan ketika Aji Tapak Wisa berbenturan dengan pukulan Kidung Pamungkas, tubuh Dewi Sambi terlempar sejauh 3 batang tombak ke belakang. Wanita pendekar itu masih berusaha untuk bangkit kembali, tapi tubuhnya bergoyang-goyang dan dia berjalan sempoyongan ke sana kemari. Aduh. Melihat lawan tandingnya roboh, pendekar asing itu kemudian memalingkan wajahnya ke arah anak buah Dewi Sambi yang masih berdiri ternganga-nganga. Wajah pendekar asing menjadi beringas. Tiba-tiba pandangan matanya memancarkan hasrat membunuh yang luar biasa besarnya. Secepat kilat pendekar asing itu mencabut pedangnya kembali, kemudian memasangnya di tangan kirinya yang cacat. Dan saat berikutnya, dia memungut sebilah pedang yang lain. Sekarang dia berdiri dengan perkasa, sambil menggenggam 2 bilah pedang kembar. Nah, sekarang giliran kalian. Kalian semuanya. Oh, orang-orang yang malang. Pendekar-pendekar yang malang. Mengapa kalian harus bertemu denganku? Dengarlah. Kalian tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk hidup lebih lama. Aku akan membantai kalian satu persatu. Pendekar aneh itu mengamuk bagaikan orang gila. Jurus-jurus pedangnya menyebarkan hawa maut. Satu persatu anak buah Dewi Sambi dibabat roboh. Dan mereka roboh sambil menegap luka-lukanya. Melihat teman-temannya satu persatu roboh, Tangguh menjadi ketakutan. Kemudian timbullah gagasannya untuk melarikan diri. Maka secepat kilat Tangguh melompat ke atas punggung kudanya dan memacu binatang itu sekencang-kencangnya. Biasa. Jurus-jurus pedang Tuan sungguh luar biasa. Baru pertama kali ini saya melihat jurus-jurus pedang begitu dahsyat. Aku senang permainan seperti ini. Aku senang membunuh orang seperti ini. Kau tahu, jika membunuh orang, maka aku seperti sedang mengunyah makanan yang sangat enak. Sepertinya baru pertama kali ini saya berjumpa dengan Tuan. Dan bagi saya, Tuan adalah seorang pendekar yang aneh. Tuan pandai sekali melantunkan bait-bait syair. Dan Tuan juga pandai sekali membunuh musuh. Tuan telah membunuh mereka semua bagaikan menepuk sekumpulan nyamuk. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Apakah kau juga ingin tahu namaku? Ya, saya ingin berkenalan dengan Tuan. Saya tidak ingin kau kenal. Dan aku pun tidak ingin mengenalmu. Saya ingin bersahabat dengan Tuan. Saya tidak ingin bersahabat dengan siapa-siapa. Aku ingin sendirian saja. Aku ingin mengembara seorang diri. Aku tidak butuh teman. Tidak butuh ditemani. Aneh sekali perangai dan sikap Tuan. Saya kira Tuan sedang menghadapi suatu persoalan yang sangat berat. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Aku sudah menguburkan semuanya. Ya, baiklah. Kalau memang Tuan tidak bersedia, saya pun tidak akan memaksa. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Siapa yang telah menolongmu? Tuan. Tuan yang telah menolong saya. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Kalau Tuan tidak segera datang, saya kira sekarang ini saya sudah menjadi mayat. Saya akan dibantai beramai-ramai oleh Dewi Sambi dan anak buahnya.
Ketahuilah Tuan, saya ini orang buron, bukan buron pemerintah, tapi buron dari kelompok saya sendiri. Dulu saya pernah ikut Dewi Sambi dan Putong Bajil, tetapi kemudian saya keluar dari kelompok mereka karena saya tidak lagi merasa sepaham. Tapi nampaknya mereka tidak membiarkan saya keluar begitu saja dari kelompok mereka. Saya diburu dan dikejar-kejar. Dan akhirnya mereka bisa menemukan saya di desa Kanduyuhan ini. Mereka bermaksud membunuh saya. Untung Tuan segera datang. Tuanlah yang telah menolong saya. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Sudah sepantasnya kalau saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Itu sudah sepantasnya, Tuan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah dengan suka hati menolong kita. Sudah kukatakan, aku tidak pernah menolongmu. Hah? Aku memang pernah menyelamatkan nyawamu dari incaran wanita iblis itu dan anak buahnya. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku bermaksud menolongmu. Tuan, apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Dengar baik-baik. Aku ini pendekar bebas. Aku menjadi pendekar karena dipaksa oleh keadaan. Keadaan dan kenyataan-kenyataan yang keras. Kalau aku toh mencabut pedang, itu karena dunia menghendaki begitu. Bagiku tidak ada teman. Semuanya musuh. Termasuk kau. Tuan, saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan sebenarnya. Lihatlah mereka. Lihatlah sekali lagi mayat-mayat yang bergelimpangan tidak tentu arah itu. Sungguh malang nasib mereka. Mestinya 20 tahun lagi mereka baru keluar dari sarangnya setelah memiliki ilmu yang bisa diandalkan. Tapi dasar mereka berjiwa pendekar cecere. Mereka tidak mampu mengukur diri. Mereka hanya pendekar geradak geruduk. Sodok ke sana, sodok kemari. Dan akhirnya tamatlah riwayatnya secara hina dan memalukan. Lihatlah. Kau bisa melihat bukan? Jadi, apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari saya? Menyesal sekali. Kau terlepas dari moncong-moncong buaya. Tapi sekarang kau berhadapan dengan moncong seekor macan yang sedang kelaparan. Kau tahu apa yang kumaksudkan? Iya. Jadi Tuan juga bermaksud membunuh saya? Aku senang membuat orang mati penasaran. Nah, bersiaplah. Aku akan memanggil Dewan Neraka untuk mencabut rohmu. Tunggu dulu. Sampai basah kuyup mata pedangku. Ada 20 orang semuanya. Malam ini aku akan bisa tidur dengan nyenyak. Aku akan tidur dan bermimpi melihat bulan pecah terbelah dan mengeluarkan darah. Setelah memasukkan 2 bilah pedang ke dalam sarungnya, pendekar aneh itu menyapak tubuh Gagarangan. Tubuh Gagarangan tergulir ke samping. Lehernya hampir saja terputus. Pendekar aneh itu tersenyum. Setelah sekilas mengamati mayat-mayat yang bergelimpangan, pendekar aneh itu pun melangkah pergi. Dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah lenyap bagaikan ditelan bumi. Orang itu sudah pergi. Dia sudah tidak nampak lagi. Dia bagikan lenyap di telan bumi. Wah, gerakannya sangat cepat.
Baru pertama kali ini aku melihat seorang pendekar mampu bergerak begitu cepat. Dan jurus-jurus pedangnya benar-benar berbahaya. Aku melihat sepertinya dia itu utusan Dewa Maut. Nah, Rayuyu, sekarang marilah kita periksa mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Aku yakin mereka itulah yang selama ini membuat rusuh kerajaan Majapahit. Pastilah mereka sekumpulan para perampok yang selama ini dicari-cari oleh pemerintah Majapahit. Iya. Ayo Rayuyu, Iya. ayo kita periksa mereka. Kau yakin pendekar aneh itu sudah benar-benar pergi jauh dari tempat ini? Hah? Dia sudah menghabiskan lawan-lawannya. Dia pasti sudah pergi. Ayo Rayuyu, kita harus segera bertindak. Rawedeng dan Rayuyu adalah kaki tangan Sang Ramapati. Sang Ramapati atau Sang Mahapati, atau yang juga bernama Dyah Halayuda, menugaskan 2 orang anak asuhnya untuk menjadi telik sandi. Rawedeng dan Rayuyu segera bergerak mendekati mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rawedeng dan Rayuyu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-370 ini didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan Rayuyu adalah anak asuh Sang Ramapati atau Sang Mahapati. Atas nama pemerintah Majapahit, Sang Ramapati menugaskan mereka berdua menjadi telik sandi untuk melacak sarang para perusuh yang akhir-akhir ini mengacau daerah-daerah di sekitar Majapahit. Sudah beberapa waktu lamanya, Rawedeng dan Rayuyu meninggalkan kota Majapahit. Dan secara kebetulan, mereka singgah di desa Kanduyuhan. Dan secara kebetulan pula, mereka menyaksikan pertarungan antara Dewi Sambi dan anak buahnya melawan seorang pendekar aneh dan gagarangan. Setelah pendekar aneh itu pergi dan tubuhnya lenyap bagaikan ditelan bumi, setelah dia membunuh gagarangan, Rawedeng dan Rayuyu baru memberanikan dirinya muncul dari balik semak belukar tempat persembunyiannya. Agaknya orang itu sudah benar-benar pergi, Rayuyu. Ya, kita tunggu sebentar lagi, Rawedeng. Sebab kalau tiba-tiba dia muncul kembali, kita tidak akan pernah pulang ke Majapahit. Dan tubuh kita akan bergelimpangan seperti mayat-mayat itu. Memang benar-benar hebat ilmu pukulan pendekar asing itu ya. Iya. Jurus-jurus pedangnya juga sangat berbahaya dan menyebarkan hawa maut. Benar, Rawedeng. Dalam sekali gebrak, dia bisa membunuh 2 orang sekaligus. Agaknya dia benar-benar sudah pergi, Rayuyu. Ayo kita lihat. Ayo kita periksa mayat-mayat itu. Kau ini orang yang tidak sabaran, Rawedeng. Apa yang kita takutkan? Pendekar maut itu memang sudah benar-benar pergi kok. Ayo Rayuyu. Apa yang kita tunggu? Kita mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Dan kita harus melaksanakannya dengan baik. Ayo cepat, ayo. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti tiba-tiba pendekar maut itu muncul dan membunuh kita seperti 2 ekor tikus. Kaulah yang harus bertanggung jawab, Rawedeng. Semua ada 20 orang. Semuanya mati seperti binatang peliharaan dibanting pencuri, Rayuyu. Mengerikan sekali pemandangan ini, Rawedeng. Lihat, ada yang ususnya terburai keluar. Ada yang lehernya hampir terputus. Pendekar asing itu pastilah keturunan iblis dari neraka. Benar-benar kejam perbuatannya. Mungkin memang itulah pekerjaannya, Rawedeng. Mungkin dia itu seorang pengalasan atau seorang pembunuh bayaran. Hanya seorang pendekar berdarah dingin bisa melakukan pekerjaan seperti ini, Rayuyu. Dia dapat membunuh puluhan orang tanpa merasakan apa-apa. Iya. Kepalanya tetap dingin, hatinya tetap tenang. Wah, benar-benar seorang jagal manusia ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Rawedeng? Kau yakin bahwa mereka ini adalah beberapa orang di antara kelompok kaum perusuh? Jelas. Bahkan pendekar wanita itulah yang bernama Dewi Sambi. Barangkali dialah otak kerusuhan yang akhir-akhir ini semakin merajalela.
Dia terkenal mempunyai aji tapak wisa. Tapi rupanya dia tidak mampu mengimbangi kesaktian pendekar aneh. Akhirnya dia mampus juga. Diam, Rayuyu. Diam sebentar. Lihat. Ada apa, Rawedeng? Apa yang kau lihat? Lihat. Perempuan pendekar yang bernama Dewi Sambi itu sepertinya belum mati. Benar, Rawedeng. Tadi kulihat dia bergerak-gerak, tapi lalu diam lagi. Napasnya masih ada. Tapi lemah sekali. Dia hanya terluka parah. Dia memang belum mati, Rayuyu. Dia juga seorang pendekar wanita yang berhati kejam, Rawedeng. Kalau tiba-tiba dia bangkit kembali, kita bisa menemui kesulitan besar. Kau tidak perlu khawatir. Lukanya cukup parah. Dia tidak akan bisa sadarkan dirinya dengan mudah. Lalu apa rencana kita? Nah, begini saja. Kita bawa saja wanita pendekar ini ke Majapahit. Kita serahkan kepada Gusti Ramapati. Tapi nanti kalau dia sadar kembali di tengah jalan, bagaimana? Wah, itu tidak mungkin. Kita akan membawanya dengan kuda. Kalau memang dia sadar kembali, kita pukul saja tengkuknya. Dia pasti akan pingsan lagi. Lihat Rawedeng. Dia bangun lagi. Dia bangun lagi. Ayo cepat kita sembunyi. Cepat sembunyi. Pendekar asing itu telah membantai anak buahku. Mereka semuanya mati. Tak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Aku harus segera kembali ke Bukit Pendem. Aku harus melaporkan peristiwa ini ke Kakang Bajil. Apakah aku masih mampu berjalan jauh? Aku harus mencobanya. Aku tidak boleh tinggal di sini dan mati seperti anjing hutan. Aduh, sakit sekali rasanya seluruh tubuhku. Tulang-tulangku seperti remuk. Otot-ototku seperti terputus. Dan darahku seperti akan membeku. Sambil mendekap dadanya yang terasa nyeri, Dewi Sambi kemudian melangkah sempoyongan. Dia berjalan tertatih-tatih di antara rumpun-rumpun belukar. Untung kita segera bersembunyi. Lihat Rawedeng. Dia terus berjalan sempoyongan ke arah sana. Kalau tidak salah, dia tadi menyebutkan Bukit Pendem. Mungkin bukit itulah sarang komplotan kaum perusuh itu. Kita tunggu dulu, Rayuyu. Kukira luka-lukanya cukup parah. Kukira dia tidak akan mampu berjalan jauh. Kita tunggu dulu barang sejenak. Lalu kita akan ikuti dia. Kita akan buntuti dia sampai dia pingsan kembali. Tapi bagaimana kalau dia juga tidak pingsan? Dan ternyata dia masih kuat berjalan jauh. Bagaimana ya? Ya kita terpaksa. Kita terpaksa, Rayuyu. Apa maksudmu, Rawedeng? Kalau memang dia masih cukup kuat berjalan jauh, kita terpaksa membuatnya pingsan lagi. Ayo Rayuyu, kita ikuti dia.
Sepertinya aku tidak kuat lagi berjalan jauh. Wah, lukaku semakin parah. Aduh, sakit sekali. Kurang ajar pendekar asing itu. Kalau sempat bertemu lagi, aku akan mencincang habis tubuhnya. Aku harus berjalan lagi. Aku harus berusaha agar sampai di puncak bukit pendem malam ini juga. Wah, celaka Rawedeng. Dia mampu berjalan jauh. Lihat, dia terus berjalan ke arah sana. Itu. Apakah kita akan terus mengikutinya, Rawedeng? Kalau sampai dia bertemu dengan seseorang dan mendapat pertolongan, kita akan celaka. Iya. Kita akan gigit jari. Karena itu, kita harus segera bertindak tegas. Ayo, yuk. Kita cegat dia. Kita hadapi wanita penikat itu bersama-sama. Iya. Aku yakin kita akan mampu merobohkannya. Dia dalam keadaan terluka. Sekalipun dia sakti, tapi dia dalam keadaan terluka parah. Ayo, yuk. Cepat. Kita hadang dia di tengah jalan. Ayo. Rasanya aku tidak kuat lagi berjalan. Rasanya tenagaku semakin habis. Tubuhku semakin lemah. Ayo, yuk. Ayo cepat. Siapa kalian ini? Dewi Sambi, aku tahu kau sedang terluka parah. Sebaiknya kau menyerah kepada kami. Siapa kalian ini? Mengapa aku harus menyerah kepada kalian? Kau akan kami bawa ke Majapahit sekarang juga. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama ini. Kau dan kelompokmu akan kami musnahkan. Kalau kau menyerah, barangkali kau hanya dihukum ringan. Tapi, kalau kau melawan, kami akan terpaksa membunuhmu. Jadi, kalian adalah orang-orang Majapahit. Bagus. Tapi janganlah kalian kecewa. Karena Dewi Sambi tidak akan menyerah. Sekalipun aku terluka parah, kalian berdua tidak mungkin mampu mengalahkan aku. Sambil terus berusaha untuk tegak berdiri, Dewi Sambi bermaksud mengeluarkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Dia nampak memejamkan matanya barang sesaat. Tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Rawedeng dan Rayuyu mundur beberapa langkah. Mereka menjadi gentar juga melihat wanita pendekar itu, sekalipun keadaannya sudah sangat parah. Ayo, majulah kalian berdua. Dan kalian akan menemani aku menemui ajal malam ini. Ayo, tangkaplah aku. Tangkaplah Dewi Sambi. Dan kalian akan segera tahu seperti apa dahsyatnya pukulan Aji Tapak Wisa. Aji Tapak Wisa.
jebakan. Benar, Rawedeng. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura pingsan. Tapi kelihatannya dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Jangan-jangan dia malah sudah mati sekarang. Dia tidak boleh mati. Dia akan kita tangkap dalam keadaan hidup. Dengan begitu, dia bisa kita korek keterangannya. Coba Rayuyu, kau berjalan mendekatinya dari arah sana. Dari belakang punggungnya. Kemudian pukullah tengkuknya. Buatlah dia benar-benar pingsan. Baik, Rawedeng. Rayuyu kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati Dewi Sambi yang masih tersungkur tidak bergerak-gerak lagi. Rayuyu berjalan memutar, mendekati dari arah belakang punggungnya. Dan setelah dekat, dia pun buru-buru memukul tengkuk Dewi Sambi beberapa kali. Cukup Rayuyu. Kukira dia benar-benar sudah pingsan. Kau hampir saja membunuhnya. Aku takut kalau dia tiba-tiba bangun lagi, Rawedeng. Mungkin aku terlalu keras memukulnya. Dia masih tetap hidup. Nah, sekarang begini Rayuyu. Kau ambil kuda-kuda kita. Dan carilah seekor kuda lagi. Aku akan menunggu di sini. Malam ini juga kita akan membawa wanita penjahat ini ke kota Majapahit. Rayuyu kemudian pergi untuk mengambil kuda mereka yang mereka tampatkan di sebuah pohon di tengah-tengah desa Kanduyuhan. Kemudian dia mencari seekor kuda lagi, dan dia berhasil memperolehnya. Kuda itu adalah kuda milik salah seorang anak buah Dewi Sambi yang terjerat rumpun semak belukar. Rayuyu kemudian kembali menemui Rawedeng yang masih duduk menunggu Dewi Sambi. Dewi Sambi lalu dinaikkan ke atas punggung kuda, dan mereka pun berangkat meninggalkan desa Kanduyuhan. Rawedeng dan Rayuyu memacu kuda-kuda mereka menuju kota Majapahit malam itu juga. Rawedeng dan Rayuyu terus memacu kuda mereka meninggalkan desa Kanduyuhan. Malam semakin larut. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki desa Cunggrang. Tapi mereka masih terus memacu kuda mereka. Ketika fajar pagi hampir menyingsing, mereka sudah meninggalkan desa Banyu Pencar. Dan kota Majapahit sudah tidak terlalu jauh lagi jaraknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Dewi Sambi di kota Majapahit? Dan bagaimana dengan sikap Empu Bajil? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-371 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Petrus Urspon sebagai Ranggu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dibantu oleh Indahna dan Juni, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan Rayuyu berhasil membawa Dewi Sambi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri menuju ke kota Majapahit. Mereka terus berkuda meninggalkan desa Banyu Pencar. Letak kota Majapahit sudah tidak berapa jauh lagi. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Rawedeng dan Rayuyu. Sementara itu di puncak Bukit Pendem, Empu Bajil nampak sedang sibuk berlatih menggunakan pedang naga puspa yang telah berhasil direbutnya dari tangan Arya Kamandanu. Bisa mengendalikan pedang ampuh ini. Aku tidak perlu merasa khawatir menggunakannya untuk membabat habis musuh-musuhku. Dengan pedang ini aku yakin bahwa aku akan mampu membinasakan Arya Kamandanu. Dia itulah musuh besarku. Sekarang aku sudah berhasil menahan permainan pedang dalam 5-10 jurus. Itu sudah cukup. Pedang ini benar-benar aneh. Dia sepertinya mempunyai daya hidup yang luar biasa dahsyatnya.
Waktu pertama kali menarik tubuh pedang ini dari sarungnya, hampir saja kekuatanku terhisap habis. Tapi sekarang kekuatan gaib pedang ini sudah tidak begitu menggangguku lagi. Aku sudah dapat menjinakkannya. Aku dapat menjinakkannya bagaikan menjinakkan seekor kuda liar. Baiklah, aku akan mencobanya sekali lagi. Nah, kekuatan gaib itu mulai menyembur keluar. Aku dapat merasakan getaran-getarannya. Oh, getaran-getaran aneh yang sepertinya ingin membakar hangus darah dan dagingku. Nah, getaran itu semakin kuat. Oh, dia semakin kuat dan berusaha mendesak urat-urat darahku. Atas bukit pendem yang dikelilingi oleh dinding-dinding batu karang, Bajil berlatih menggunakan pedang naga puspa. Tak ada seorang pun di antara anak buahnya berani mendekatinya. Hampir setiap malam dia berlatih di tempat itu. Dan nampaknya memang benar. Dia mulai terbiasa menggunakan senjata ampuh ciptaan Empu Ranubaya itu. Gerakan-gerakannya sangat lincah, melompat ke sana kemari bagaikan seekor burung sikatan. Empu Bajil merasa sangat girang karena tongkat pencabut rohnya yang hancur memperoleh gantinya. Empu Bajil masih terus berlatih hingga jauh malam. Pada saat itulah, seekor kuda dipacu dengan sangat kencangnya menaiki tanjakan bukit pendem. Dialah Ranggu. Dialah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan diri ketika terjadi pembantaian di desa Kanduyuhan. Datang ke tempat ini. Apakah kau sudah bosan hidup? Ampun Tuanku Bajil, saya akan melaporkan sesuatu hal yang sangat penting. Apa kau tidak bisa menunggu? Dasar manusia goblok. Kau harus menunggu. Inilah perintahku. Aku tidak mengizinkan seorang pun naik ke atas puncak bukit pendem. Aku tidak akan mengizinkan siapapun datang ke tempat ini jika aku sedang berlatih pedang. Kalian tahu peraturannya, bukan? Ampun Tuanku Bajil, saya tahu. Tapi laporan ini sangat penting. Saya harus segera menyampaikannya pada Tuanku Bajil. Tapi tolong, kutuk busuk. Laporan apa yang hendak kau sampaikan itu? Ampun Tuanku Bajil. Kami mendapat malapetaka. Kami mendapat celaka. Cepat beri laporan yang jelas. Jangan diputus-putus begitu. Nanti lidahmu yang akan kuputuskan. Ayo cepat jelaskan. Berilah laporan yang jelas dan lengkap dan urut. Goblok. Rangguh kemudian melaporkan peristiwa yang terjadi di desa Kanduyuhan, bahwa Dewi Sambi dan orang-orangnya telah gagal membunuh Gagarangan. Dan kegagalan itu disebabkan hadirnya seorang pendekar asing, pendekar aneh. Bahkan pendekar itu telah mampu merobohkan Dewi Sambi dan membunuh sebagian besar dari teman-temannya. Alas, apa benar yang kau laporkan ini? Mana saya berani berdusta di depan Tuanku Bajil. Memang demikianlah yang terjadi. Siapa pendekar asing itu? Dia tidak bersedia menyebutkan namanya, Tuan. Dan pendekar asing itu benar-benar sangat aneh tingkah lakunya. Dia gemar sekali melantunkan syair-syair. Dan dia memang seorang pendekar pilih tanding. Dia membunuh teman-teman dengan dua bilah pedangnya yang bentuknya juga aneh. Pedang itu melengkung bagaikan bulan kembar. Teruskan. Pendekar aneh itu juga mempunyai pukulan yang sangat dahsyat, Tuan. Tuanku Dewi Sambi nampaknya tidak mampu menghadapinya.
ketika terjadi benturan antara pukulan Aji Tapak Wisa dan pukulan pendekar aneh itu, Tuanku Dewi Sambi tersungkur jatuh. Sekarang ini entahlah, saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Bagaimana kau bisa tahu, goblok? Kau melarikan diri. Kau pengecut. Kau tidak mempunyai jiwa perwira seperti teman-temanmu. Bukan begitu, Tuan. Kalau saya tidak segera melarikan diri, saya tidak akan dapat menyampaikan laporan ini. Saya sengaja melarikan diri karena saya harus cepat-cepat memberikan laporan kepada Tuanku Bajil. Sudahlah, sudah. Kau pintar ngomong. Tapi awas, kalau kau memberikan laporan palsu, aku tidak akan mengampunimu. Sekarang ayo, antarkan aku ke desa itu. Sekarang, Tuan? Maksud Tuanku Bajil malam ini? Ya, sekarang juga. Mau kapan lagi, goblok? Ayo cepat. Baik, Tuan, baik. Malam itu juga Empu Bajil mengajak Rangguh pergi ke desa Kanduyuhan. Setelah menyiapkan kudanya, mereka berdua pun meninggalkan puncak bukit Pendang. Inilah, Tuan. Lihatlah. Bukankah saya tidak berdusta? Setan alas. Manusia macam apa pendekar aneh itu? Dia telah membantai habis-habisan anak buahku. Dia memang sangat kejam, Tuan. Rupanya dia biasa membunuh manusia tanpa perasaan, Tuan. Aku pun dapat melakukannya. Kalau suatu saat nanti sempat bertemu dengannya, tulang-tulangnya akan kurembukan. Tunggu. Ya, Tuan. Tadi kau mengatakan bahwa pendekar aneh itu gemar sekali melantunkan bait-bait syair. Apa benar demikian? Benar, Tuanku Bajil. Dia muncul dari balik semak belukar itu sambil melantunkan bait-bait syair. Syair-syairnya memang cukup indah. Syair-syairnya cukup berbobot. Dan sepertinya dia memang berbakat sekali menjadi seorang Sudarmapati. Cukup! Tutup mulutmu! Aku tidak sudi mendengar cerita mengenai syair. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya pendekar gombal itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Bahkan aku sempat bertarung dengannya beberapa saat lamanya. Ya, aku ingat ketika aku baru saja mengambil pedang naga puspa ini dari tangan Arya Kamandanu. Tiba-tiba orang itu muncul di depanku. Dia juga melantunkan bait-bait syair. Kemudian kami sempat bertarung beberapa gebrakan. Tapi waktu itu aku tidak berminat untuk melayani tantangannya. Aku kemudian kabur. Ya, mungkin dia itulah orangnya. Kurang ajar. Oh, Tuan. Sepertinya Tuanku Dewi Sambi tidak ada di antara mayat-mayat ini. Kalau tidak salah, saya melihat Tuanku Dewi Sambi tersungkur jatuh di sebelah sana. Tapi mengapa sekarang tidak ada? Mungkin dia masih hidup, Ranggu. Sambi juga adalah seorang pendekar pilih tanding. Dia tidak dapat dengan mudah dikalahkan. Aku yakin dia masih hidup sekarang ini. Oh, Tuan, lihatlah. Lihatlah punggung teman-teman ini. Apa, Ranggu? Ada apa dengan punggung mereka? Bajil menyampar obor yang berada dalam genggaman tangan Ranggu. Kemudian dia membalikkan punggung anak buahnya yang terkapar menjadi mayat. Di atas punggung orang itu tergores tulisan berdarah. Dan darah itu sudah mulai mengental dan berwarna kehitam-hitaman. Tulisan itu singkat saja bunyinya. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Itu Bajil kemudian membalikkan punggung anak buahnya yang lain,
yang juga sudah terkapar menjadi mayat. Dan di atas punggungnya terdapat tulisan yang sama. Pendekar syair berdarah. Rangkuh tidak tinggal diam. Dia pun segera membalik-balikan punggung teman-temannya yang sudah menjadi mayat. Dan semuanya terdapat goresan tulisan yang sama. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Setan awas yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah. Oh, suatu saat nanti akulah yang akan meminum darahnya. Akulah yang akan membasuh tubuhnya dengan darahnya sendiri. Kurang ajar. Dia belum tahu siapa Empu Bajil rupanya. Tuan, sekarang bagaimana Tuan? Ternyata Tuanku Dewi Sambi tidak ada di sini. Barangkali kita bisa mencari di sekitar tempat ini, Tuan. Baik, ayo kita cari dia. Aku yakin Sambi masih hidup. Bajil dan Rangkuh kemudian mencari Dewi Sambi di sekitar tempat kejadian. Mereka terus melacak jejak-jejak Dewi Sambi. Dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat di mana Dewi Sambi roboh. Rangkuh menemukan tusuk konde Dewi Sambi yang terjatuh di sela-sela rumputan. Dia segera memberikan benda itu kepada Empu Bajil. Tuan, bukankah ini milik Tuanku Dewi Sambi? Benar. Ini memang milik Sambi. Di mana sekarang ini Sambi berada? Tapi aku yakin dia masih hidup. Nah, sekarang begini saja. Kau segera kembali ke puncak Bukit Pendem malam ini juga. Baik, Tuan. Tunggu, aku belum selesai. Kau kembali ke puncak Bukit Pendem, dan selanjutnya keamanan Bukit Pendem kuserahkan ke tanganmu. Iya. Pimpinlah teman-temanmu. Aku akan pergi beberapa waktu lamanya. Mungkin 7 hari, mungkin lebih, mungkin sampai 2 atau 3 bulan. Aku belum dapat memastikan kapan harus kembali ke Bukit Pendem. Sementara itu kaulah yang memimpin Bukit Pendem. Nah, berangkatlah sekarang. Baik, Tuanku Bajil. Saya akan melaksanakan perintah Tuan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pergi untuk mencari kudanya yang ditampatkan di sebuah pohon. Bekas perampok anak buah tambak baya itu lalu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia sudah berkuda menuju ke Bukit Pendem. Sementara itu, Empu Bajil masih termenung di tempatnya semula. Dia belum lagi beranjak. Dia termenung sambil menggenggam tusuk konde milik Dewi Sambi. Pancaran wajahnya membayangkan rasa tidak senang. Beberapa kali mulutnya mendesis, dan mukanya merah karena hawa amarah. Pendekar syair berdarah. Apakah kemampuanmu sehebat namamu? Suatu saat nanti, aku harus bisa menemuimu dan membuat perhitungan. Kalau sampai kau berani mengganggu Sambi, atau mencederainya, atau membunuhnya, maka kau adalah orang kedua setelah Arya Kamandanu. Kepada siapa Empu Bajil menyalakan api dendamnya?
Bajil kemudian kembali menunggangi kudanya. Dia menyusuri sungai Banyu Penjar, dan menjelang pagi hari dia tiba di desa Banyu Putih. Empu Bajil buru-buru menghentikan kudanya ketika di depannya ada 4 orang laki-laki berdiri di tengah jalan. Maaf. Kami terpaksa memeriksa Tuan. Kami adalah petugas keamanan desa Banyu Putih. Nampaknya kalian bangga sekali menjadi petugas keamanan. Tuan siapa? Dari mana Tuan berasal? Dan mau apa tujuan Tuan? Akulah yang harus bertanya kepada kalian. Hai, mengapa tiba-tiba orang ini marah? Nampaknya dia mudah tersinggung. Kalian tidak perlu tahu siapa namaku, kecuali kalian dapat menjawab pertanyaanku dengan baik. Hai, dengar baik-baik. Kalian jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Kalau kalian dapat menjawab pertanyaanku dengan baik, itu artinya kalian telah menyenangkan hatiku. Apa yang hendak Tuan tanyakan? Aku mencari seseorang. Siapa? Siapa yang Tuan cari? Dia menamakan dirinya dengan pendekar syair berdarah. Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian bisa menunjukkan kepadaku di mana tempat tinggalnya? Kenapa Tuan mencari-cari orang itu? Dia mempunyai hutang yang sangat besar padaku. Dan hutang itu baru akan lunas setelah dibayar dengan nyawanya. Maaf Tuan. Kami tidak mengenal orang yang Tuan maksudkan. Bahkan baru pertama kali ini kami mendengar sebutan pendekar syair berdarah. Maaf sekali lagi Tuan. Iya. Lagi pula, kami tidak mempunyai urusan dengan orang itu. Kalau sekarang ini Tuan kami bawa ke rumah kepala desa kami, barangkali Bapak Kepala Desa dapat memberikan keterangan kepada Tuan. Aku tidak sudi menghadap kepala desamu. Tadi aku sudah berjanji di tengah jalan. Aku akan membunuh siapa saja yang kutemui di tengah jalan, yang tidak dapat menjawab pertanyaanku dengan memuaskan. Karena itu kalian tidak perlu memeriksa aku. Bukan akulah yang menjadi pesakitan, melainkan kalian. Selesai berkata, Empu Bajil melompat dari punggung kudanya. 4 orang penjaga keamanan segera menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Maka mereka pun mengadakan persiapan. Ke-4 orang laki-laki itu segera bergerak menyebar. Sementara Empu Bajil sudah meraba gagang pedang naga puspa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Empu Bajil selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin. Mesin.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-372 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Suherman sebagai Kolor Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, Mario sebagai Kepala Desa, Bambang dan Elias sebagai orang desa, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kulagiri, dibantu oleh Indahna dan Juni, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanannya mencari pendekar syair berdarah, Empu Bajil tiba di desa Banyu Putih. Kehadirannya dihadang oleh 4 orang laki-laki yang ternyata adalah petugas keamanan desa. Mereka bermaksud memeriksa Empu Bajil, tapi Empu Bajil menolak, bahkan memaksa ke-4 orang laki-laki itu untuk menjawab pertanyaannya. Empu Bajil sangat geram dan kecewa ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang pendekar syair berdarah. Empu Bajil melompat dari punggung kudanya. Dia mundur beberapa langkah. Matanya liar menatap ke sana kemari. Sementara ke-4 orang laki-laki segera tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kalian berempat telah mengecewakan aku. Dan itu sangat disayangkan. Kami tahu orang macam apa Tuan ini. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan kepada Tuan. Bagaimanapun juga, Tuan harus kami bawa menghadap kepala desa kami. Apakah aku tidak salah dengar? Tidak. Sekarang ini justru kami mencurigaimu. Kau harus kami tangkap. Kau pasti ada hubungannya dengan gerombolan kaum perusuh akhir-akhir ini. Kalian telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat kepadaku. Dan itu sangat merugikan diri kalian. Tapi apa boleh buat? Mungkin sudah nasib kalian. Bajil kemudian membuat kuda-kuda, sementara ke-4 laki-laki di hadapannya mulai bergerak menyebar. Mereka rupanya bermaksud mengepung Empu Bajil dari segala penjuru. Empu Bajil kelihatan tenang, bahkan mulutnya menyungging satu senyuman tipis yang dingin. Ayo, kita tergap orang ini! Jangan! Kita bunuh saja! Kalian senang benar bermain-main dengan maut. Kalian akan segera tahu akibatnya.
Mendadak keempat orang laki-laki itu ternganga keheran-heranan. Untuk sesaat lamanya mereka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan tidak mampu melakukan gerakan apapun. Mereka hanya terlongong-longong sambil menatap pedang naga puspa yang sudah keluar dari warangkanya. Mereka seolah-olah melihat penjelmaan iblis yang baru saja turun dari neraka untuk menyebarkan hawa maut di muka bumi. Marilah kawan-kawan, marilah ku antarkan kalian menuju pintu gerbang alam baka. Bajil bergerak dengan cepat. Keempat orang laki-laki yang mengeroyoknya, yang berusaha mengepungnya 4 jurusan, menjadi kalang kabut. Mereka lebih heran lagi ketika melihat senjata mereka berpatahan satu persatu. Sebenarnya hati mereka sudah menjadi tiup. Tapi Empu Bajil tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk meloloskan diri. Dia segera membabat keempat orang laki-laki itu satu persatu, dan mereka pun roboh bersimbah darah. Tidak lebih dari 4 gebrakan pendek, keempat orang laki-laki itu sudah roboh tak bernyawa lagi. Mayat mereka bergelimpangan di tepian jalan. Empu Bajil merasa puas melihat korban-korbannya. Sambil menyekat darah yang berlepotan mengotori pedang naga puspa, Empu Bajil mendesis perlahan. Orang-orang bodoh, orang-orang yang malang. Sekarang kalian tidak bisa menjadi petugas keamanan desa ini lagi. Bukankah itu lebih baik? Kalian tidak perlu bekerja keras. Pedang ampuh ini telah membabat sekaligus 4 orang. Pedang ini telah meminta korban. Dan dia akan semakin banyak meminta korban. Dia akan menghisap darah musuh-musuhku. Empu Bajil menyepak kepala salah seorang korbannya. Kemudian matanya berpaling ke arah timur. Dan dia melihat fajar mulai menyingsing. Perlahan-lahan Empu Bajil meninggalkan tempat itu dan mulai memasuki desa Banyu Putih. Sementara itu, pada seri sebelumnya dikisahkan, Rawedeng dan Rayuyu berhasil membawa Dewi Sambi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka terus membawa perempuan pendekar itu menuju kota Majapahit. Mereka tidak menunggu lebih lama. Mereka langsung menemui Sang Ramapati, orang tua asuh mereka. Bagus sekali. Bagus Rawedeng. Bagus Rayuyu. Kalian berdua telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang di mana perempuan itu? Dia kami ikat di luar, Gusti. Di halaman. Dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Gusti Ramapati. Apakah luka-lukanya cukup parah? Nampaknya begitu, Gusti. Dia harus diamankan. Itu yang penting. Wanita liar itu adalah seorang pendekar berkemampuan tinggi. Dia bisa berbahaya. Dia bisa bermanfaat untuk kita. Tapi sebaliknya, dia bisa sangat merugikan. Karena itu sebaiknya dia kita jebloskan saja ke dalam penjara. Apakah hal itu dapat kami laksanakan sekarang, Gusti Ramapati? Ya, kalian kerjakan sekarang. Jebloskan perempuan itu ke penjara. Campur dengan para perampok. Sekalipun dia sakti, aku yakin dia tidak akan mampu berbuat banyak tinggal di lingkungan para perampok. Sementara aku akan bersiap-siap membuat laporan untuk Gusti Prabu Kertarajasa.
Awedeng dan Rayuyu segera membawa Dewi Sambi yang masih dalam keadaan pingsan ke penjara. 10 orang prajurit Majapahit mengawal mereka. Penjara itu terbuat dari tembok bata merah. Letaknya di sebelah timur benteng istana Majapahit. Maka demikianlah, Dewi Sambi dijebloskan ke dalam penjara yang sebagian besar dihuni oleh para perampok, maling, begal ataupun keju. Lihat Adi Macan Lumpus. Kita mendapat sahabat baru. Dia seorang wanita, Kakang Kolorampis. Bukankah itu kebetulan sekali? Lagi pula, kukira dia cukup cantik. Tapi, Kakang, dia pasti berbahaya. Kalau tidak, dia tidak akan dimasukkan ke dalam penjara, dicampur dengan kita-kita ini. Aku justru senang menghadapi wanita-wanita yang berbahaya. Wanita-wanita seperti inilah yang kuanggap bisa memuaskan hawa nafsuku. Tunggu, Kakang. Jangan. Kau duduk saja di situ, Adi Macan Rumpus. Kau juga akan mendapat bagianmu. Dan kalian-kalian semua yang ada di ruangan ini. Secara bergiliran akan mendapat bagian juga. Tapi karena aku adalah pimpinan kalian, maka sudah sepantasnya akulah yang paling dulu. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Ayo. Bagus. Rupanya kalian semuanya setuju. Kakang. Tunggu, Kakang. Tunggu kataku. Coba perhatikan baik-baik. Nampaknya perempuan ini pingsan, Kakang. Apakah dia tidak sedang dalam keadaan tidur? Tidak, Kakang. Dia pingsan, bukan tidur. Coba lihat. Dari sela-sela bibirnya mengeluarkan darah. Nampaknya perempuan ini terluka cukup parah, Kakang. Sayang sekali. Kalau begitu, ya aku harus bersabar dulu. Baiklah, aku akan bersabar. Kita tunggu saja sampai perempuan ini sadar kembali. Dan setelah itu, dia akan kita paksa membuat kesenangan-kesenangan bagi kita di dalam ruangan penjara ini. Saudara pendengar, marilah kita tinggalkan sejenak keadaan Dewi Sambi yang dijebloskan ke dalam penjara istana Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil. Setelah meninggalkan desa Banyu Putih, Empu Bajil tiba di desa berikutnya, Desa Upabuga. Desa Upabuga terletak di lereng Gunung Anjasmara. Upabuga artinya kenikmatan. Memang demikianlah watak dari desa tersebut. Warga desanya senang sekali memanjakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Demikian pula kepala desanya tidak ketinggalan. Hampir setiap malam bapak kepala desa mengundang ledek yang cantik-cantik untuk disuruh menari di halaman rumahnya. Maka selanjutnya kepala desa itu berikut para pembantunya sibuk minum tuak sambil menikmati tari-tarian ledek. Malam itu mereka mengundang ledek dari kota Singasari, dan sudah beberapa saat lamanya mereka terbius oleh indahnya tari-tarian si ledek. Waduh. Yang ini hebat sekali. Lenggang-lenggoknya sungguh mempesona. Aduh. Wajahnya cantik, tubuhnya mantap. Aduh,
dan caranya menari. Benar-benar menggiurkan. Bagaimana pendapatmu? Maksud Bapak Lurah yang berselendang biru itu? Ya jelas itu. Yang berselendang biru itu. Yang berkonde besar itu. Coba perhatikan. Sepertinya Lede itu belum mempunyai anak. Wah, benar Pak Kepala Desa. Sepertinya masih gadis. Aku tidak mengatakan dia masih gadis. Dia belum mempunyai anak. Lihat saja, badannya itu masih kencang dan wajahnya masih semeringah. Wanita ini seperti buah tersono yang ranum. Kau setuju dengan pendapatku ini? Wah, setuju Pak Kepala Desa. Saya bahkan punya usul. Apa? Bagaimana kalau Lede itu dijadikan selir saja? Aku sudah mempunyai selir 6 orang. Wah, tidak apa. Tambah satu lagi kan tidak apa-apa. Kepala Desa, bagaimana? Tidak perlu. Sebaiknya dijadikan peliharaan saja. Pokoknya mulai malam ini dia harus menjadi langganan kita. Kau yang harus mengatur semuanya. Jangan khawatir Pak Kepala Desa. Saya tahu rumahnya dan saya yakin dia pasti senang menjadi langganan Bapak Kepala Desa. Ketika Kepala Desa Upabuga sedang sibuk bersenang-senang menikmati tari-tarian bersama para pembantunya, mendadak seorang warga desa datang berlari-larian. Oh, ini ngada saja. Ada apa berlari-lari? Ada Raja Pati, Pak. Pak Kepala Desa, ada pembunuhan, Pak. Kurang ajar. Apakah itu terjadi di wilayah desa kita? Iya, Pak Kepala Desa. Kami berempat yang sedang tugas menjalankan keamanan desa menemukan mayat terkapar di atas semak belukar itu, Pak. Di mana itu? Di mana? Di mana kalian menemukan mayat? Di sana, Pak Kepala Desa. Di bawah tebing di tepi desa Upabuga, Pak. Kurang asem. Tidak boleh orang bersenang-senang. Jatah Gimbal dan Kulagiri, mana? Mana kalian? Hei! Tadi mereka di sini Pak Kepala Desa. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan di belakang. Mungkin mereka sedang mengawasi sekitar rumah Pak Kepala Desa. Panggil mereka kemari cepat. Aku membutuhkan jatah Gimbal dan Kulagiri. Oh, baik Kepala Desa. Jatah Gimbal dan Kulagiri adalah dua orang pendekar. Mereka sudah beberapa saat lamanya tinggal di rumah Kepala Desa Upabuga dan bertindak selaku tukang pukulnya. Jatah Gimbal bertubuh tinggi tegap dan sesuai dengan namanya, maka laki-laki itu mempunyai rambut gimbal. Rambut gimbal ialah rambut yang kusut dan acak-acakan dan sedikit keriting. Dia segera datang memenuhi panggilan Kepala Desa Upabuga bersama temannya yang bernama Kulagiri. Ada apa Pak Kepala Desa? Jatah Gimbal. Dan kau Kulagiri? Iya. Kalian berdua kutugaskan memeriksa seluruh desa Upaboga. Malam ini juga, seorang warga desa melaporkan ada Rajapati. Ada seseorang terbunuh di dekat tebing di tepi desa sana. Hanya seorang yang terbunuh? Ya, tapi sekalipun hanya seorang, aku tidak senang mendengarkan berita ini. Berita seperti ini hanya akan mengganggu cara hidup kita. Aku tidak senang terjadi keonaran di desa Upaboga. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tentang peristiwa pembunuhan itu, mendadak 3 orang datang sambil menggotong mayat. Inilah mayatnya Pak Kepala Desa. Dia sudah mulai kaku. Iya. Mungkin dia terbunuh sejak kemarin malam, Pak. Ya, aku melihat tanda-tanda aneh di bagian punggungnya. Coba balikkan mayat itu. Iya. 2 orang segera membalikkan punggung mayat, dan mereka semua yang ada di situ segera bisa melihat goresan-goresan di bagian punggung. Goresan-goresan itu menyerupai aksara atau tulisan. Oh, pendekar syair berdarah. Benar Pak Kepala Desa.
Jangan-jangan mayat ini ada hubungannya dengan peristiwa di desa Kanduyuhan, Pak. Wah, kalau begitu, pendekar iblis itu sudah memasuki daerah kita. Wah, hal ini bisa berbahaya sekali. Jelas. Kita harus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Pak Kepala Desa tidak perlu khawatir. Biar kami berdua yang akan menghadapi pendekar syair berdarah. Benar, Pak Kepala Desa. Biar saya dan Adi Jata Gimbal yang akan menghadapinya. Bagus. Kalau begitu, sekarang juga kalian berangkat untuk memeriksa keamanan di sekitar desa Opaboka. Kalian bisa membawa kuda-kudaku yang terbaik. Dan kau juga. Kalian semuanya kuperintahkan untuk menguburkan mayat ini. Ingat, jangan sampai berita ini bocor kemana-mana. Aku tidak ingin membuat desa kita menjadi resah. Ayo, cepat, kerjakan. Baik. Kau tahu siapa kira-kira orang yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah itu, Adi Jata Gimbal? Siapapun orangnya, kita harus menangkapnya. Siapa orang itu? Ada orang duduk di bawah pohon. Ya. Tingkah lakunya cukup mencurigakan. Mari kita temui dia. Ayo. Jata Gimbal dan Gula Kiri segera memacu kudanya. Mereka mengarahkan kudanya ke sebuah pohon rindang, ke arah seorang laki-laki yang tengah duduk di atas akar pohon. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.